Dari postingan ini saya belajar banyak hal, bahwa sesuatu hal yang berat menurut saya itu hanya ada dalam pikiran saya. Maaf, beberapa waktu yang lalu saya tidak sempat untuk mempostingkan video karena memang saya dalam keadaan beberapa, ya begitulah yang namanya hidup, kita harus berjuang ya. Ketika saya berjuang, ya banyak hal yang harus dijalani, karena itu semua atas izin Tuhan. Ketika dari kisah-kisah itu saya belajar dari sebuah postingan ini yang luar biasa menurut saya, dan saya sangat tertarik, di mana istri saya harus sakit, di mana dia harus melakukan operasi yang besar untuk mengangkat bayi, dan puji Tuhan bayi saat ini lahir dengan selamat. Anak saya cewek, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu dalam doa. Thank you, doa kalian dijawab oleh Tuhan. Semuanya selamat, cuman saat ini masih dalam posisi memikirkan biaya, tapi saya percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik kok. Oke, terlepas dari itu, ada sebuah postingan yang sangat menarik, saya akan bacakan buat teman-teman semua. Dan postingan ini saya temukan di Facebook, dan saya lupa orang siapa itu yang share ini, saya lupa namanya, tapi semoga aja orang ini bisa menonton video saya. Ya mungkin dia bisa melakukan klarifikasi atau komentar, ya mohon maaf sekali buat yang punya postingan ini kalau saya harus update ulang. Ya bukan update ulang sih, maksudnya kalau saya membacanya di YouTube saya. Ini saya ingin berbagi sama teman-teman dengan sebuah kata-kata bijak dan kata-kata yang luar biasa menurut saya. Oke. Saya akan mulai dengan temanya adalah Tuhan tidak pernah iseng. Kita mendengar temanya saja luar biasa ya, Tuhan itu tidak pernah iseng. Biasanya manusia yang iseng dengan Tuhan. Oke. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk nipis tersebut Anda potong jadi dua, ya, dan jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah, ya, dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Ya betul, saya membaca ini saja sambil menelan air ludah loh, saya membayangkan hal itu. Kalau imajinasi Anda kuat sekarang, Anda sedang menelan air liur, benar. Saking asamnya, betul? Yes, itu betul. Padahal jeruknya tidak ada, ya. Tetapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut dengan teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, ya, kemungkinan jatuh sakit bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesan, semakin berat masalahnya. Itu benar. Kuncinya ada dalam pikiran, ya. Kuncinya dari semua itu ada dalam pikiran kita. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan jeruk nipis, ya, memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan bermain pikiran. Itu benar. Maaf, coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunia sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata di dunia yang tidak nyata, yang bisa diajak bicara. Sekarang ubah mindset kita, ubah pikiran kita, ubah pikiran Anda, mindset Anda. Jika di daerah masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi bahwa Tuhan hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai, pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun memakan waktu yang cukup lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Tuhan tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarang. Berbaik sangkalah, maka hidup pun atas izin Tuhan akan baik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda.
Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Keep positive thinking. Semoga bermanfaat. Dari postingan ini saya belajar banyak hal. Bahwa sesuatu hal yang berat menurut saya, itu hanya ada dalam pikiran saya. Coba bayangkan teman-teman dengan keadaan saya yang saat ini, di keadaan pandemi saat ini. Saya harus menghadapi masalah yang berat. Istri saya harus sakit, dan saya harus membayar uang rumah sakit yang luar biasa mahalnya, dengan harga yang memang di keadaan saya yang tidak punya apa-apa. Saya harus ditantang dengan uang sebesar 19 juta di rumah sakit. Ketika saya harus memakai pikiran saya dan saya memberatkan itu semua, maka itu akan membuat saya jatuh sakit, bahkan bisa depresi, bahkan saya bisa gila. Tetapi puji Tuhan, saya melaksanakan semua atas kehendak Tuhan. Saya bilang, semua Tuhan yang ngatur. Ketika kita percayakan sesuatu hal bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita, maka selamanya kita akan menikmati hal yang baik dari Tuhan. Optimis, positive thinking, dan biarkan pikiran kita mengelola suatu hal yang positif. Jangan sampai hal yang negatif yang kita simpan dalam pikiran kita. Ketika hal yang negatif ada dalam pikiran kita, maka apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita raih, apapun yang ingin kita bentuk akan runyam, akan runtuh, akan hancur seketika saja. Maka pikiranmu itu lebih penting untuk dikelola. Dan jaga hati kita, tetap berdoa. God bless you kawan. Semoga selalu sukses.